الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar menggantikan penceramah yang berhalangan hadir, insyaallah minta waktu beberapa menit ke depan. Di antara hukum dasar dalam Islam adalah yang disepakati oleh ulama ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada qiyas, dan yang keempat ada ijma'. Hadis merupakan salah satu dasar hukum Islam yang sangat penting dalam Islam. Dia menempati urutan kedua setelah Al-Quran. Barang siapa yang beramal dalam beragama tidak mengamalkan hadis, maka amalan agamanya tertolak. Begitulah kedudukan penting hadis harus dipelajari bagi seorang muslim. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis itu tidak ditulis. Hadis itu hanya dihafal oleh sahabat-sahabat semua. Yang ditulis hanya adalah Al-Quran saja. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taktubu anni ghairal Qur'an, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu." Jangan kalian tulis wahai sahabatku selain Al-Quran. Barang siapa yang sudah terlanjur menulis selain Al-Quran, yaitu berupa hadis, ucapanku, perbuatanku yang ditulis, maka falyamhuhu, hapuslah. Maka pada saat itu, pada umumnya tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang menulis ucapan beliau ataupun yang menulis perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikarenakan dikhawatirkan tercampurnya hadis dengan Al-Quran. Karena kita tahu bahwa media pada saat itu adalah sangat terbatas. Mereka menulis ayat-ayat Al-Quran di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit binatang, kambing, unta dan sebagainya. Dan masih berserak ada sebagian ayat di rumah sahabat ini, sebagian ayat yang lain berada di rumah sahabat yang lain lagi. Sehingga kalaupun hadis diizinkan pada saat itu ditulis oleh Nabi, maka dikhawatirkan akan bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena hadis ini tidak ditulis dan hanya dihafal oleh sahabat-sahabat Nabi, seiring berjalan waktu, maka kepentingan pribadi dan kelompok akan membawa kepada membuat hadis-hadis palsu. Setelah Nabi wafat, hadis belum ditulis. Pada Khalifah Rashidin, Khalifah yang 4 juga belum ditulis. Sehingga banyak hadis-hadis yang muncul yang sebenarnya itu bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, lebih kurang pada tahun 101 Hijriah atau 102 Hijriah, atau lebih kurang 90 tahun setelah Nabi wafat, baru hadis itu dibukukan, dikodifikasikan, disuruh tulis oleh khalifah kepada ulama-ulama. Kenapa disuruh tulis padahal Nabi dulu pernah melarang? La taktubu anni ghairal Qur'an, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Dulu Nabi pernah melarang pada masa hidupnya, tapi oleh Umar bin Abdul Aziz pada masa beliau sebagai khalifah,
memerintahkan ulama untuk menulis hadis itu. Itu dikarenakan bahwa wahyu ataupun Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran sudah habis turun. Dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka secara otomatis Al-Quran sudah habis atau wahyu sudah selesai turunnya. Maka tidak ada perlu lagi dikhawatirkan hadis itu bercampur dengan Al-Quran. Seiring perjalanan waktu lagi, beberapa kelompok diantaranya adalah ingin memanfaatkan hadis sebagai untuk menarik simpati orang. Ini saya mau ceritakan bagaimana bahwa zaman dulu hadis palsu atau hadis yang bukan berasal dari Nabi itu muncul. Kita hari ini mendengar ada hadis palsu, ada hadis maudhu, istilah lainnya. Bagaimana itu bisa muncul? Itu lebih kurang ada beberapa sebab. Ini munculnya di akhir-akhir di pemerintahan Ali, ya. Yang pertama, sebab kemunculan hadis itu adalah al-intisarul madhab, untuk menolong kelompoknya. Ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah itu mereka mengkafirkan sebagian besar sahabat. Bahkan mereka mengkafirkan Umar dan Abu Bakar, Aisyah, dan hampir semua sahabat yang lain, kecuali hanya beberapa orang saja sahabat yang mereka akui. Untuk menarik orang lain agar mau ikut kepada kelompoknya, mereka membuat beberapa hadis yang disebarkan kepada orang-orang yang padahal itu bukan hadis. Apa contohnya? Di antaranya adalah Aliyun khairul bashar, Aliyun khairul bashar, wa man syakka faqad kafara. Ali itu adalah sebaik-baik manusia. Barang siapa yang ragu terhadap Ali bahwa sebaik-baik manusia, maka dia sungguh telah menjadi kafir. Padahal hadis ini tidak pernah diucapkan oleh Rasul. Kalau kita buka dalam kitab-kitab hadis, kita tidak akan pernah temukan sanad hadis ini. Itu hadis disebarkan oleh mereka untuk mempengaruhi orang, biar orang yakin bahwa Ali adalah sebaik-baik manusia. Jika ada keraguan dalam hati bahwa Ali itu sebaik-baik manusia, maka sungguh orang tersebut telah kafir. Demikianlah beberapa hadis yang lain banyak mereka buat untuk menarik simpati, bahwa hadis disebarkan kepada orang bahwa hadis ini berasal dari Rasulullah SAW, padahal sama sekali bukan. Begitu juga kelompok-kelompok yang lain untuk menarik dukungan agar orang masuk kepada golongannya, dibuatlah beberapa hadis-hadis palsu. Di antara sebab yang kedua yang lain adalah al-qasbu fir rizqi. Ada di antara orang yang membuat hadis ini sebagai profesi. Ada di antara mereka yang menjadikan hadis ini sebagai sumber penghidupan mereka untuk mencari nafkah. Apa contohnya? Misalnya baru-baru yang lalu ada
viral batu akik sebelum ibu-ibu hari ini bunga. Sebelumnya sudah heboh dengan batu cincin oleh bapak-bapak. Itu ada hadisnya, batu cincin ini. Lupa saya bagaimana lafaz hadisnya. Hadis ini, man i'taqada fi hajarin la nafa'a, lebih kurang begitu. Man i'taqada li hajarin la nafa'a, barang siapa yang percaya terhadap sesuatu batu, terutama batu cincin, sungguh batu cincin itu akan bermanfaat bagi dia. Tapi hadis ini hadis palsu. Hadis ini hadis palsu yang dibuat oleh seseorang. Kemungkinan hadis ini dibuat oleh penjual batu cincin, ya, biar cincinnya laku gitu, ya. Dan berapa banyak hadis-hadis yang lain pernah saya baca juga, hadis tentang, tapi lafaz Arabnya lupa gitu, yang artinya lebih kurang begini: barang siapa yang makan semangka, buah semangka sebelum makan nasi, misalnya makan pagi, siang atau malam, sungguh dia akan terbebas dari segala macam penyakit. Sebelum tahu ilmu medisnya bagaimana ini, walaupun ada katanya sunnah makan buah sebelum makan berat, tapi apapun makna sebuah hadis itu benar atau tidak maknanya, kalau tidak pernah diucapkan oleh Nabi, maka tetap hadis itu dihukumi sebagai hadis palsu dan tidak boleh disebarkan, atau disebarkan dengan catatan dijelaskan kepalsuan hadis itu. Kemudian banyak-banyak hadis yang lain yang menyebabkan umat hari ini, terutama yang mana zaman sekarang ini adalah zaman yang sudah 1400 tahun lebih yang lalu jarak kita dengan Nabi. Tentu hadis-hadis yang semacam ini banyak sekali menyebar, dan sungguh disayangkan jika pengetahuan kita hari ini tentang hadis masih kurang, sehingga amalan-amalan kita dikhawatirkan bercampur dengan dasar-dasar amalan kita dengan hadis yang tidak berasal dari Rasulullah SAW. Maka sungguh mulia apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk memerintahkan ulama menulis hadis. Bayangkan saja dengan jumlah kitab hadis yang sebanyak ini hari ini, masih juga beredar kitab-kitab atau hadis-hadis yang palsu. Apalah lagi jika Umar bin Abdul Aziz tiap memerintahkan ulama untuk menulis hadis. Kalau sampai hari ini hadis tidak boleh ditulis dan hanya boleh dihafal saja karena sesuai dengan sabda Nabi tadi, maka bisa dibayangkan bagaimana umat-umat hari ini mengamalkan agama jauh melenceng daripada yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul pertanyaan yang kedua, setelah hadis tidak ditulis sekian lama setelah Nabi wafat sampai masa awal abad kedua Hijriah baru ditulis, lalu bagaimana orang yang menulis itu? Apakah ada kekurangan apa yang ditulis? Karena menulisnya tidak ada sumber tidak ada catatan, sumbernya hanya berada di hafalan-hafalan orang saja. Apakah tidak ada pengurangan apa yang ditulis atau tidak ada penambahan apa yang ditulis? Maka inilah yang menjadi dalil orang orientalis. Apa mereka bilang? Hadis itu tidak otentik. Yang otentik itu hanya Al-Quran, dan hadis itu tidak boleh dijadikan sebagai dalil dalam beragama. Yang boleh jadikan dalil dalam beragama hanya Al-Quran
karena dia yang otentik, yang sah. Sedangkan hadis tidak boleh. Kenapa? Karena dia ditulis sekitar 90 tahun atau lebih kurang 1 abad setelah Nabi wafat. Bagaimana waktu ditulis itu mesti tercampur dengan perkataan-perkataan orang, atau ada pengurangan-pengurangan, atau ada penambahan-penambahan. Maka kita jawab hari ini bahwa yang demikian insya-Allah tidak akan terjadi. Spesial ilmu hadis dengan ilmu-ilmu yang lain adalah karena dalam ilmu hadis ini ada istilahnya sanad. Sumber informasi itu dari siapa? Dan ini tidak diketahui dan tidak dikenal pada cabang-cabang ilmu yang lain. Kalau ilmu hadis, kemudian dalam sanad itu ada orang-orang yang meriwayatkan hadis, itu harus diteliti tingkat kebenarannya, harus kuat sekali hafalan. Kalau memang sumber-sumber orang yang membawa hadis ini tidak tidak benar, maka hadis itu tidak diterima darinya. Maka informasi-informasi yang sangat akurat dan tepatlah yang diterima. Itulah yang dikatakan sebagai hadis sahih. Maka contoh-contoh hafalan umat-umat terdahulu seperti Imam Bukhari misalnya, dalam muqaddimah kitabnya beliau pernah mengatakan, hafidtu mi'ata alfin hadithin sahihin wa mi'atai hadithin ghairi sahihin. Aku menghafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang sahih. Itu jumlah yang sangat besar, jumlah yang sangat banyak bagi sebuah hadis. Maka macam begitulah kira-kira ulama-ulama terdahulu dalam menghafal hadis. Maka tidak perlu dikhawatirkan lagi bahwa hadis yang sahih yang beredar hari ini tercampur dengan perkataan-perkataan orang, ataupun ada pengurangan-pengurangan, ataupun ada penambahan-penambahan. Itu tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena orang-orang yang semisal Imam Bukhari lah, atau Imam Muslim lah, atau imam-imam hadis lain lah yang membawa hadis, bukan orang-orang semacam kita hari ini. Kalau dari semua orang hadis itu diterima, sungguh hadis itu tidak sesahih apa yang kita baca hari ini. Mudah-mudahan amalan agama kita hari ini benar-benar berdasarkan dari hadis-hadis yang pernah diucapkan atau hadis-hadis yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga barang siapa yang mengamalkan sebuah hadis yang tidak berasal dari Rasulullah, maka amalan agamanya akan tertolak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.